Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Allah atas rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan keselamatan dalam kita menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik teman-teman, sebelum saya membahas secara detail di mana letak cacat formilnya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka ini atau Omnibus Law yang nama keren saat ini beredar, saya akan memberikan penjelasan pengantar dulu kepada teman-teman bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini diserahkan oleh pemerintah itu kepada DPR RI pada tanggal 12 Februari 2020 dengan 1027 halaman atau lembar ya. Setelah itu dibahas oleh DPR RI menjadi 905 lembar gitu ya. Berjalannya waktu pembahasan demi pembahasan dari 100 hari atau 60 kali pertemuan itu berubah menjadi 1035 halaman. Habis itu berubah lagi menjadi 1057 halaman gitu ya. Terus terakhir karena menuai banyak protes dari semua kalangan berubah menjadi 812 halaman dan itu diserahkan ke presiden untuk ditandatangani dan segera diundangkan. Begitu teman-teman cerita singkatnya ya. Terus setelah itu semua beredar dan ternyata ditandatangani di tanggal 2 November tepatnya jam 23.10 di Jakarta teman-teman ya. Itu jelas menuai kontroversi cacat formilnya itu. Ini pertama sebelum saya masuk ke detail masalah. Pertama, Omnibus Law ini menabrak aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 gitu ya. Tentang pembuatan undang-undang itu mencakup pembuatan peraturan di dalamnya dengan beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Artinya kalau sudah pengundangan ini sudah resmi secara formal, tidak ada lagi cacat dan seterusnya itu. Itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 gitu ya. Silakan teman-teman nanti cek. Terus dan yang tidak kalah pentingnya dari penyusunan dan pengesahan dan seterusnya itu juga ada keterlibatan seluruh stakeholder di dalamnya. Karena Undang-Undang Omnibus Law ini terdiri daripada 79 klaster, 79 undang-undang dan 11 klaster. Salah satunya stakeholder di dalamnya adalah seperti petani, nelayan, pekerja buruh, itu wajib dilibatkan secara komprehensif gitu ya. Jangan sampai mereka ditinggalkan, diabaikan, hanya memasrahkan kepada DPR RI, yang terjadi malah gejolak di mana-mana gitu ya. Ini nanti akan berujung ricuh di mana-mana teman-teman. Karena cacat formil itu sudah mulai muncul ke permukaan dan dari pemerintah sekarang hanya ibaratnya tuh mencari obat atau mencari bagaimana menangkal daripada cacat formil tadi. Hanya mencari obat teman-teman sekarang ini gitu ya. Oke, kita masuk sekarang ke undang-undang yang sudah ditetapkan tengah malam buta itu nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka. Kepleset teman-teman. Tentang Cipta Kerja maksudnya nih ya. Yang sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia jam 23 WIB lewat 10 menit, yakni dalam hal ini kita katakan itu tengah malam buta gitu ya. Oke. Sekarang masuk ke langsung, ini kan tadi lembaran pertama ya. Sekarang masuk ke lembaran kelima langsung. Ya, lembaran kelima langsung silahkan teman-teman lihat ini ya, perhatikan. Di pasal 4 dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ruang lingkup undang-undang ini mengatur kebijakan strategis cipta kerja yang meliputi. Yang saya mau katakan adalah di pasal 4 ini ada korelasi kepada pasal sebelumnya, yakni saya ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Oke? Berarti korelasi pasal 4 terhubung ke pasal 3. Clear ya? Oke, clear. Di sini tidak menemukan titik cacat formilnya. Sekarang masuk ke lembaran ke-6, yakni
langsung di pasal 5, ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait, gitu ya. Undang-undang terkait entah mana undang-undangnya ini, artinya masih belum clear, belum selesai ini kan, belum siap untuk diterbitkan atau dilahirkan, maka terjadilah cacat formil seperti ini. Oke, di mana cacat formilnya? Oke, sekarang masuk ke bab 3, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, bagian ke-1, umum. Pasal 6, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A meliputi A. Penerapan perizinan dan seterusnya ini ya, B sampai penyederhanaan, ke D ini persyaratan investasi. Di sini sekilas teman-teman mungkin tidak melihat ada kejanggalan. Sekarang kita ulang lagi. Peningkatan ekosistem di pasal 6 ini, investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A meliputi. Janggalnya adalah dalam pasal 5 ayat 1 huruf A, kita kembali ke pasal 5 sekarang. Apakah ada pasal 5 ayat 1 huruf A? Kita perhatikan. Tidak ada. Ini undang-undang yang sudah disahkan oleh Presiden, dan sebelum ditandatangani oleh Presiden, ini undang-undang tentu melalui seleksi ketat. Takut ada kritik atau ada cacat formil dan seterusnya. Sekarang di mana letak seleksi ketat untuk masuk dalam proses sebelum ditandatangani Presiden? Jangan nanti Presiden malah berstatement, saya nggak tahu saya pokoknya cuma disuruh tanda tangan, saya nggak bisa begitu. Anda bertanda tangan, tentu Anda harus periksa dan teliti. Ini bagaimana ini kira-kira? Ini jelas mutlak cacat formil teman-teman, gitu ya. Kalau barang cacat seperti ini mau disuguhkan ke rakyat Indonesia, khususnya pekerja buruh nanti, bagaimana ceritanya ini? Gitu ya. Ini sekilas yang saya sampaikan. Tentu nanti ada hal lain atau banyak nanti setelah kita teliti bersama, khususnya kami di klaster ketenagakerjaan, dalam kejanggalan-kejanggalan proses penetapannya yang memang dipaksakan, gitu ya. Seolah-olah seperti kalau kita analogikan tuh kayak lagi kejar setoran gitu ya, kejar setoran yang harus selesai secepatnya gitu ya. Bos menunggu. Jadi undang-undang ini betul-betul dikejar, dipacu di semua lini agar siap langsung diundangkan sesegera mungkin. Contoh, awalnya kemarin DPR RI itu seharusnya dijadwalkan di tanggal 8 Oktober untuk disahkannya, gitu ya. Tapi ternyata dikebut dari tanggal 8 menjadi tanggal 5, gitu ya. Tanggal 5 Oktober akhirnya ditetapkan, disahkan. Setelah itu disetorkan kepada Presiden. Oke. Sekarang kalau berbicara 1 bulan dari tanggal 5 Oktober, seharusnya itu tanggal 5 November atau paling tidak tanggal 4 November. Ternyata undang-undang yang dikebut atau yang dipaksakan untuk lahir itu ditandatangani pada tanggal 2 November 2020 tengah malam buta, yakni jam 23 lewat sekian menit, gitu ya teman-teman. Ini ada apa denganmu? Kok bisa harus dipaksakan seperti ini? Kita paham kalau memang ini untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, kepentingan bangsa Indonesia, seharusnya tidak seperti ini. Kenapa? Ada apa denganmu? Siapa yang memaksamu harus mengejar setoran seperti ini? Kan itu pertanyaannya untuk kita rakyat kecil atau pekerja buruh pada umumnya, gitu ya teman-teman. Mungkin sekian dulu analisa kali ini. Berikutnya akan kami sampaikan hal lebih teknis lagi tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja maksudnya. Sekian dulu, mohon maaf atas segala hal kekeliruannya yang kami sampaikan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.